Selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus untuk kelas 2. Bagaimanakah keadaan kamu sekarang? Saya menjamin, saya yakin kita pasti masih dalam keadaan sehat dan tetap bugar. Baik, selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk minggu ini masih sama minggu-minggu sebelumnya, kita masih tetap dalam tahap pengenalan ikon yang terdapat di dalam program pengolah kata, yaitu WordPad yang sedang kita pelajari. Ya, dengan tujuan pembelajaran saya akan menjamin kamu memahami bagaimana cara penggunaan dan apa-apa saja fungsi dari ikon yang terdapat di dalam WordPad itu sendiri. Dan saya akan membimbing kamu sampai kamu mahir dalam hal program pengolah kata, pengolah gambar, dan juga nantinya kita masuk ke animasi dan juga program pengolah angka. Ya, jadi semua ada tahap-tahapannya. Untuk sekarang kita masih belajar program pengolah kata yang sederhana. Nanti setelah kamu duduk di kelas 3, kita akan belajar program pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Jadi di dalam Microsoft Word, ikon-ikon yang terdapat di dalam Microsoft Word hampir sama seperti di dalam di dalam WordPad, akan tetapi ikon yang terdapat di dalam Microsoft Word jauh lebih lengkap. Ya, semua ikonnya dan fungsi yang terdapat di dalamnya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan WordPad. Maka dikatakan WordPad itu adalah program pengolah kata yang sederhana. Ya, oke, kita masuk ke materi kita. Seperti ini tampilan WordPad kita. Ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang pengenalan ikon yang terdapat di dalam grup font, lalu kita masuk ke paragraf, lalu masuk ke grup insert, lalu masuk ke grup editing, dan sekarang kita akan masuk ke dalam grup clipboard. Oke, sekilas balik ya, mengingat yang sudah saya ajarkan kepada kamu mungkin pada saat kelas 1 di semester genap kelas 1 ya. Di situ kamu sudah saya ajarkan ya, apa itu paste, cut, dan juga copy ya. Jadi cut, copy, dan paste yang terdapat di ikon Pine ya, program pengolah gambar, sama saja dengan cut, copy, paste yang terdapat di dalam WordPad. Begitu nanti kita sampai ke Microsoft Word, begitu kita sampai nanti belajar program pengolah angka, sama saja fungsinya ya. Tapi ini tetap harus kita ingatkan kembali, dan saya ajarkan setidaknya kamu jauh lebih mengingat nantinya ya, apa perbedaan antara cut, paste, dan juga copy. Oke, kamu perhatikan di sini sudah saya sediakan langsung ya. Yang pertama itu ada cut ya. Ini sebenarnya posisinya salah saya buat, sebenarnya copy di atas ya, biar dia tersusun rapi. Contoh cut ya, dia itu menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya ya. Sedangkan kalau copy menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Jadi dalam arti cut dengan copy ini mempunyai persamaan. Persamaannya apa? Kedua ikon ini sama-sama untuk menyalin ya, sama-sama untuk menyalin. Akan tetapi itu persamaannya, akan tetapi perbedaan dari kedua ikon ini ada juga ya. Mereka tadi persamaannya sama-sama menyalin ya, sama-sama menyalin objek, tapi mereka berdua ini tetap memiliki perbedaan ya. Perbedaannya di mana? Kalau cut, dia menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Sedangkan kalau copy, dia itu menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Jadi kamu lihat nanti apa perbedaannya ya.
Oke. Kemudian ya, setelah kamu menggunakan icon cut atau menggunakan icon copy, bagaimana cara untuk memunculkan hasil salinannya? Bagaimana untuk memunculkan hasil dari perintah cut, hasil dari perintah copy? Iya, digunakanlah icon paste. Jadi paste itu fungsinya adalah untuk meletakkan objek hasil salinan. Jadi contoh, teks SD Budi Murni 7 Medan ini mau saya copy, ya, saya blok terlebih dahulu, lalu saya klik copy. Kenapa tidak muncul? Karena belum kita letak. Iya, karena belum kita letakkan, belum kita munculkan apa yang kita salin tadi, apa yang kita copy tadi. Jadi untuk memunculkannya gunakan icon paste. Oke, paham? Ingat ya, ketiga icon ini ya. Nanti ini akan sering muncul pada saat-saat kamu ujian, ya. Oke. Itu dulu untuk materi kita, teori kita. Sekarang kita akan masuk ke prakteknya, ya. Supaya apa? Supaya kamu langsung terjun. Iya, supaya langsung kamu terjun melihat apakah benar yang saya katakan itu. Apakah nanti ada perbedaan, ya. Jadi langsung kita praktikkan, dan supaya membantu kamu lebih gampang memahami materi-materi pembelajaran dari bidang studi TIK. Oke, langsung saja kita buka Wordpad kita. Di sini sudah saya sediakan Wordpad kita. Contoh di sini objek yang mau kita salin, objek yang mau kita copy, objek yang mau kita cut. Saya ketikkan saja ya. Contoh SD Budi Murni 7 Medan. Oke, Pak, saya mau menyalin, saya mau mengcopy teks ini menjadi 10 halaman. Tidak mungkin kan, Pak, saya ketikkan satu persatu Budi Murni 7 Medan. Pasti akan memakan waktu. Jadi bagaimana biar cepat kita salin dia? Gunakanlah icon copy. Bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu. Bagaimana cara memblok? Mungkin kamu sudah paham ya. Arahkan kursor kamu ke belakang teks, ya. Ini memblok dari belakang ke depan. Klik kiri pada mouse kamu, jangan dilepas, tahan, tarik ke depan sampai mana batas teks yang mau kamu salin. Oke, itu dari belakang ke depan. Ini boleh dari depan ke belakang. Klik di depan teks kamu, kemudian tarik dia ke belakang, sama saja. Oke. Oke, contoh ini kita blok. Ingat ya, sebelum menggunakan icon ini terlebih dahulu blok mana teks atau objek yang mau kita beri pengeditan. Pilih dan klik copy. Lalu kita letakkan di sini kursornya. Lalu pilih dan klik paste. Letakkan lagi, enter, paste. Gampang kan? Iya, itu untuk menyalin. Iya, menyalin dengan mempertahankan objek aslinya. Jadi objeknya ini tadi yang pertama dia tetap dipertahankan, ya. Jadi dia tidak menghilangkan. Ibaratnya dia menggandakan. Ingat, copy itu menggandakan. Tapi nanti kalau ujian, jabarkan dia, ya. Copy itu adalah fungsinya untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian apa perbedaannya dengan cut? Lihat. Contoh di sini SD Budi Murni 7 Medan. Saya ketikkan lagi Jericho Sanjaya Gultom. Oke. Pak, teks ini mau saya pindahkan. Teks ini mau saya salin, tapi di sini, di bagian sini ini maunya hilang langsung. Oh, gunakan saja icon cut. Kenapa dia hilang? Iya, karena tadi fungsinya si cut itu adalah menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi objek aslinya ini tadi dia akan menghilang. Akan tetapi dia tidak menghilang sepenuhnya. Dia dapat kita munculkan di tempat lain, atau di daerah yang lain, atau di area kerja yang lain. Contoh, Pak, saya mau di sini saya buat teks yang tadi.
yang sudah saya cut. Mau bagaimana mau memunculkannya lagi? Iya, gunakan saja ikon paste. Iya, seperti itu. Mau kita letakkan pun lagi boleh. Jadi mereka sama-sama menyalin. Copy dengan cut itu sama-sama menyalin. Akan tetapi perbedaan kedua ikon itu, ingat, copy itu menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya, sedangkan cut menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Lalu paste untuk meletakkan objek hasil salinan kita. Oke, paham? Sudah paham dari ketiga ikon yang terdapat di dalam grup Clipboard? Oke? Saya pasti yakin kamu dapat cepat menangkap dan kamu dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Oke? Sekian dulu video pembelajaran kita untuk minggu ini, karena saya masih mau mengkoreksi ujian kamu ya. Jadi setelah ini akan ada kuis, tetap ada kuis saya berikan. Silahkan kerjakan dan ikuti instruksinya, kemana kamu kirim dan bagaimana cara pengerjaannya ya. Langsung nanti saya ketikkan langsung di lembar kuis kamu. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan kamu, dan yang terpenting tetap kita bersama-sama berdoa agar kita dapat melaksanakan proses pembelajaran kita dalam waktu yang dekat dengan tatap muka. Oke, shalom, sampai jumpa minggu depan.